Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sibel Tari dengan NIM 3312 akan mempresentasikan tugas besar 1 mata kuliah lalu lintas pembayaran dan jasa perbankan. Di era globalisasi ini yang semakin meningkat, perdagangan internasional dan mobilitas pribadi telah menciptakan jaringan ekonomi yang semakin terhubung seluruh dunia. Sistem clearing dan PTGS memainkan peran penting dalam mengolah risiko dan memastikan penyelesaian transaksi pemerintah di negara asal dan menerima dana sekali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan pengiriman uang yang efisien dan terjangkau. Pembahasan yang pertama ada transfer uang dalam negeri, mekanisme clearing dan mekanisme PTGS, transfer uang ke luar negeri dan mekanisme remittance. Transfer dalam negeri mengacu pada proses pengiriman uang dan dana dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah atau negara yang sama. Transfer dalam negeri dapat dilakukan melalui berbagai metode termasuk transfer antar bank, transfer elektronik, cek uang tunai, dan atau layanan fintech tergantung pada preferensi pengguna dan ketersediaan layanan keuangan. Pengertian clearing dalam sistem pembayaran merujuk pada proses pertukaran verifikasi dan penyesuaian instruksi pembayaran antara bank atau lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu transaksi. Proses clearing yang pertama ada clearing berbasis cek. Pada clearing berbasis cek dimulai dengan pengiriman yang mengeluarkan cek kepada penerima. Penerima kemudian mendepositkan cek tersebut ke bank penerima kemudian mengirim cek tersebut ke bank pengirim untuk pengisian. Yang kedua ada clearing elektronik, melibatkan pertukaran data elektronik dan pembayaran melalui jaringan komputer. Bank-bank pengirim dan transaksi melalui sistem elektronik yang memungkinkan proses dengan cepat. Pengertian real-time growth statement, proses penyelesaian transaksi keuangan secara individu dan real-time. Artinya, setiap instrumen pembayaran akan ditransfer satu persatu tanpa menunggu instrumen lainnya. Kelebihan dari real-time growth statement ini, yang pertama, penyelenggaraan waktu yang nyata tersedia segera setelah transaksi diproses. Setiap transaksi dalam PTGS ditangani secara individual, prosesnya otomatis mengurangi kesalahan manusia. Kelemahan real-time growth statement ini biaya transaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode transaksi tradisional. Pembayaran sistem PTGS memerlukan investasi teknologi yang signifikan. Tidak tersedia untuk semua bank atau lembaga keuangan. Perbedaan utama mekanisme clearing dan mekanisme real-time growth statement. Yang pertama, clearing biasanya merupakan sistem penyelesaian transaksi dikumpulkan selama periode waktu tertentu. Clearing sering digunakan untuk menangani transaksi dalam jumlah besar. Transaksi dapat memakan waktu beberapa jam atau tergantung pada batching. PTGS adalah sistem penyelenggaraan transaksi yang beroperasi secara individual dan real-time. PTGS dapat menangani transaksi dalam jumlah besar dan kecil. Transaksi diproses dan dana tiba di rekening penerima dalam waktu hitungan detik. Transfer uang ke luar negeri merupakan pengiriman uang ke luar negeri mengacu pada proses pengiriman uang dari individu atau perusahaan dalam negeri ke penerima di luar negeri. Pengiriman uang internasional atau transfer kawat dilakukan dengan pertukaran informasi dalam bentuk data digital, bukan mata uang fisik. Jenis layanan pengiriman uang ke luar negeri. Yang pertama ada imitasi konvensional, merupakan kiriman uang ke luar negeri dengan tradisional dengan datang ke counter atau mengisi formulir yang tersedia. Contohnya seperti bank dan Western Union. Remittasi digital, pengiriman memanfaatkan teknologi digital sehingga pengguna uang tidak lagi perlu hadir ke kantor cabang untuk mengirim uang. Contoh seperti internet banking dan PayPal. Mekanisme remittance, pengiriman uang ke luar negeri mengacu pada proses pengiriman uang individu atau perusahaan ke dalam negeri ke penerima di luar negeri. Yang pertama ada transfer uang ke luar negeri. Transaksi ini merupakan pengiriman uang dari dalam negeri ke luar negeri. Pengiriman uang mengirim uang dalam mata uang rupiah yang nantinya akan diterima oleh penerima dalam mata uang asing. Yang kedua ada transfer uang dari luar negeri. Transaksi ini merupakan layanan dari orang atau luar negeri ke dalam negeri. Lingkup remittance yang pertama adalah balance pihak yang menerima kiriman uang masuk sesuai instruksi pengirim. Yang kedua adalah pengiriman uang ke bank lain atas penerimaan pengirim. Yang ketiga adalah beneficiary bank yang menerima pengiriman uang dari bank lain yang diteruskan ke penerima untuk
atas permintaan nasabah. Yang keempat adalah koresponden bank, yang berdasarkan perjanjian mempunyai hubungan dengan bank lain untuk saling memberi atau melakukan transaksi. Kesimpulannya yaitu transfer dana domestik internasional merupakan jembatan penting dalam kesenjangan geografi dan mendukung pertumbuhan ekonomi global. Keamanan transaksi juga menjadi perhatian utama di era ancaman siber yang semakin canggih. Sistem clearing dan TTJS memainkan peran dalam mengolah resiko, memastikan penyelenggara perdagangan yang andal dan tepat waktu. Pada clearing berbasis cek, proses dimulai dengan pengiriman menggunakan cek pada penerima. Ini melibatkan perbandingan jumlah uang yang sebenarnya dengan jumlah yang tercantum dalam cek. Hal ini mengurangi resiko transaksi dan memungkinkan pengirim dan penerima untuk mengakses dana secara cepat. Berikut adalah daftar pustaka dari materi kali ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.